Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari Universitas Negeri Semarang, kami membuat sebuah website pembelajaran bernama StartLearn. Apa itu StartLearn? StartLearn adalah sebuah website pembelajaran untuk memahami materi khususnya statistika di kelas 8. Nah, StartLearn sendiri itu terintegrasi dengan model pembelajaran problem based learning, dan StartLearn sendiri ada salah satu fitur utama atau fitur penting yang ada di web StartLearn sendiri, yaitu ada tanya AI. Jadi web StartLearn sendiri itu terintegrasi dengan AI seperti itu. Nah, sebelum kami menjelaskan terkait fitur-fitur yang ada dalam web StartLearn, kami izinkan untuk memperkenalkan diri anggota-anggota kami. Yang pertama, saya sendiri Maulana Nur Sabani, dengan anggota kami yang pertama yaitu Naswa Aina Salsabila, dan yang anggota kami yang kedua yaitu Putri Nawalin. Nah, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama yaitu ada fitur-fitur utama ini. Ada 3 fitur utama. Yang pertama ada CP dan TP. Yang kedua itu ada materi dan penyajian data. Dan yang ketiga ada studi kasus dan evaluasi. Nah, di sini itu ada fitur tambahan juga, yaitu tanya AI seperti itu. Tapi sebelum ke tanya AI, kami jelaskan fitur-fitur utamanya terlebih dahulu. Nah, untuk fitur utama yang pertama ada CP dan TP. Di CP dan TP ini adalah bagian yang paling penting juga, karena pembelajaran tanpa capaian dan tujuan itu tidaklah arti dalam sebuah pembelajaran. Jadi pembelajaran akan menjadi terarah, bermakna itu harus ada capaian dan tujuannya. Di sini saya mengambil CP kelas 8 fase D, terkhusus untuk elemen dari statistika ya, tentang min, median, modus, dan jangkauan. Nah, di sini saya membuat 5 TP. Yang pertama itu merumuskan pertanyaan dan mengumpulkan data. Yang kedua yaitu menyajikan data dalam diagram batang dan lingkaran. Yang ketiga yaitu menghitung min, median, modus, dan jangkauan. Yang keempat yaitu menafsirkan hasil dalam konteks nyata. Dan yang kelima itu memilih ukuran pemusatan yang tepat. Seperti itu. Nah, terus di sini ada fitur yang kedua, yaitu terkait materi dan penyajian data. Adalah fitur yang penting juga. Di sini ada 4 fitur utama dalam materi dan penyajian data, yaitu yang pertama ada pengenalan apa itu statistika sendiri. Terus ada aktivitas. Aktivitas itu terkait dengan model dari problem based learning-nya. Terus yang ketiga itu ada penyajian data. Dan yang terakhir yaitu ada kalkulator dan diagram. Nanti saya jelaskan satu persatu. Nah, untuk pengenalan statistika sendiri itu yang pertama ada apa itu statistika data. Jadi di sini ada pengertian dari statistika sendiri, terus ada pengertian data, dan ada beberapa istilah ya dalam statistika dan data itu, seperti populasi, sampel, dan data-data gitu. Terus bagaimana cara mengumpulkan data itu dijelaskan di sini. Terus bagaimana mengenal ya jenis-jenis diagram. Ya, itu jenis-jenis diagram yang mungkin sering kalian gunakan, yaitu ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Terus ada ukuran pemusatan data, yaitu min, median, dan modus. Itu bagaimana sih cara menentukan min, median, modus? Itu di sini nih ada penjelasannya juga, ada rumusnya. Untuk min gini, untuk median dibagi menjadi 2, yaitu ada data, misalkan data ganjil gimana dan data genap gimana. Nah, terus di sini ada modus. Kalau modus itu nilai dengan frekuensi terbesar, paling banyak biasanya gitu. Di sini juga ada menjelaskan tentang jangkauan. Jangkauan itu apa sih, kayak gitu. Terus di sini ada kayak misalkan ada suatu data, itu yang cocok tuh gunainnya gimana sih? Misalkan ada data gini gitu, yang cocok tuh gunainnya min, median, atau modus gitu. Nah, itu paling cocok itu apa gitu. Terus ada contoh soal dari statistika, min, median, modus, dan ada misalkan ada istilah-istilah penting ya dalam statistika itu, ada glosarium kayak gitu.
Nah, terus kita lanjut ke aktivitas. Di sini ada sintaks dari PBL, ada 5 aktivitas. Nah, di sini ada beberapa aktivitas, ada 5 aktivitas juga. Ini TP pertama, TP kedua, TP ketiga, TP 4, dan TP kelima. Jadi ada 5 aktivitas juga. Nah, kita pilih salah satu aktivitas saja. Nah, di sini terkait TP pertama yaitu merumuskan pertanyaan pengumpulan data. Nah, di sini mereka dikasih sebuah ide atau orientasi masalah. Terus nanti untuk mengorganisasinya itu secara langsung nanti dibantu oleh guru dan nanti dibimbing juga oleh guru lewat pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Setelah itu mereka disuruh untuk mengembangkan lewat lembar kerja gitu. Jadi nanti lembar kerjanya bisa diakses juga di sini. Terus yang terakhir itu bagaimana mereka menganalisis dan evaluasi kayak gitu. Jadi nanti untuk evaluasi nanti ada tersendiri. Nanti saya jelaskan. Setelah itu ya ini ada 5 TP ya. Nanti itu seperti tadi hampir mirip untuk aktivitasnya kayak gitu. Nah, terus untuk penyajian data itu dilakukan oleh 3 diagram, mohon maaf. Diagram latang, diagram garis, diagram lingkaran kayak gitu. Terus di sini juga ada kalkulator dan diagram. Nah, bagaimana sih cara menggunakan kalkulator dan diagramnya? Di sini misalkan kita ambil contoh datanya, misalkan 23, 24, 23, 25, 26, 22, 24, 23, 25. Nah, seperti ini. Satu lagi deh, 26. Nah, seperti ini sudah cukup. Nah, di sini ada contoh datanya. Terus di sini itu untuk label sumbu X-nya itu namanya apa kayak gitu. Misalkan jumlah data kayak gitu. Jumlah data. Nah, terus di sini ada label Y itu nilai data boleh. Nah, setelah itu kalian langsung generate aja menggunakan hitung dan gambar. Nah, langsung di sini ada penjelasannya, ada nilai data, ada jumlah data. Terus ini ada diagramnya. Di sini juga untuk kalkulatornya itu ada min-nya langsung ke tergenerate, min-nya itu 24,10, medianya 24, modusnya 23, jangkauannya 4 seperti itu. Di sini juga kita bisa milih diagramnya itu bisa garis dan bisa lingkaran. Di sini juga kalian bisa mengunduh gambar tersebut, misalkan untuk menjadi referensi atau apa gitulah. Itu bisa kalian unduh gambar diagram tersebut seperti itu. Nah, ini untuk menu materi dan penyajian data. Nah, terus lanjut ada menu studi kasus dan evaluasi. Nah, untuk menu studi kasus sendiri ini ada beberapa studi kasus atau konteks nyata, permasalahan konteks nyata. Di sini siswa itu dituntut untuk menjawab sebuah kasus kayak gitu. Ada beberapa data. Di sini siswa disuruh untuk memberikan jawaban dan alasannya seperti itu. Nanti setelah mengirimkan jawaban, maka nanti akan ada pembahasan dari sebuah studi kasus tersebut. Nah, lanjut ke menu evaluasi. Nah, di menu evaluasi sendiri di sini ada sekitar 20 soal ya, acak. Di sini ada 20 soal acak. Terus di sini kalian bisa mana mengerjakan terlebih dahulu seperti itu. Nah, ini ada 20 soal acak dengan waktu 20 menit. Oke. Terus di sini yang paling penting ada menu tanya AI. Kita langsung aja lihat. Nah, untuk menu tanya AI sendiri itu kita harus memasukkan sebuah kunci atau GSK. Nanti untuk dewan juri GSK-nya akan saya lampirkan ya. GSK-nya saya lampirkan sebagai akses buat dewan juri untuk mengakses sebuah AI dari Starten. Jadi di sini saya menggunakan GSK saya. Nah, ini GSK-nya kode ya. Terus kita simpan dan pakai seperti itu. Nah, kalau sudah simpan kita tutup saja. Apa sih fungsinya GSK? Fungsinya GSK ini biar AI-nya itu interaktif begitu. Jadi kita langsung aja misalkan tanya-tanya. Misalkan, hai,
Nah, dia akan menjawab secara interaktif gitu. Nah, apa sih fungsinya Tanya AI sendiri? Tanya AI sendiri itu berfungsi sebagai validator akhir. Jadi, di mana siswa setelah melakukan pembelajaran di website, nanti siswa dapat belajar lebih lanjut tentang statistika dan data itu di AI. Misalkan ada hal-hal yang kurang dimengerti, ada hal-hal yang mungkin ingin dipertanyakan lebih lanjut. Nah, di sini uh, apa namanya, statistika dan datanya bisa ditanyakan gitu secara luas gitu. Tapi nanti akan dimasukkan, misalkan kalian bisa mengajukan pertanyaan bebas gitu. Nanti di sini AI-nya akan istilahnya merespon dan mengaitkan dengan statistika dan data juga kayak gitu. Misalkan di sini, apa bedanya min dan jangkauan? Nah, di sini uh, AI-nya merespon dengan sangat cepat ya. Bahkan di sini ada sebuah contohnya gitu. Misalkan contohnya kayak gitu. Nah, terus apa lagi ya? Misalkan apa itu permen? Nah, jadi di sini sih AI-nya oh iya peremen salah ketik. Nah, mungkin ini di sisi ada AI-nya itu mengoreksi ya, maksudnya apa parameter peubah atau permainan. Misalkan saya jawab bukan, tapi permen. Nah, jadi itu bisa ini. Maaf sebenarnya kita sedang tidak membahas tentang statistika, tapi tidak apa-apa jika kamu yang membahas tentang permen. Kita bisa membuat contoh soal statistika tentang permen misalnya. Nah, jadi AI di sini benar sangat interaktif ya. Jadi di sini misalkan kita tanya abstrak pun mereka pasti menjawab kayak gitu. Menjawab dan nanti akan mengarahkan kembali tentang statistika dan data. Mungkin seperti itu. Nah, berikut adalah menu atau fitur fitur utama pada website starter yang kami buat. Misalkan ada salah kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.